Jadi kemarin si Ryujin jadi DM lo. Jadi dia udah cerita juga sih. Kayaknya udah Jadi ya, sama yang kayak di laptop ini kan ya. sama-sama. Itu ya, pokoknya yang gua kirim ke grup itu dia cerita. Cuman dia sempat bilang juga, jadi ada apa ya namanya? Ini kan dari sudut pandang si temennya ya. juga ada sudut pandang dari si Ryujin ya. Cuman kayak gua rasa dari sini sih udah cukup lah. Ini berarti yang dari temennya. Ya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya emang ada yang penasaran juga ya boleh lah, kita gue tanya Ryujinnya kalau dari versi dia itu seperti apa gitu. Berarti ini PNS ya. Nah, PNS. Pengalaman nakutin subscriber yang ke 6. Gokil, udah maju loh. Akhirnya Banyak juga yang cerita loh. iya, maksudnya alhamdulillah ada yang ngasih respon lah. Yalah, jadi Ceritanya menarik sih. ya gue bener sih epic lah nih ceritanya dari Ryujin nih. Sungguh apa ya, unbelievable tuh gitulah pokoknya. Gue rasa banyak yang bakal ngikutin juga sih ceritanya. Dengan masih banyak pertanyaan juga nanti kalau ketika kita bacain. Itulah, ini gue bacanya nggak apa ya. Gue nggak bisa mengandai-andai kalau gue sebagai narasumber dengan panjang. Iya. Gue ternyata lupa soalnya. Boleh. Gue baca sesuai teks aja kalau gitu ya. Susah banyak gini nih. Gimik nomor 1 gitu. Gak usah dipotong-potong dong. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semua, aku Zelin. Hai. Panggil aja Lin atau Lin juga boleh. Berarti kita panggil Lilin ya. Ya, Lin. berarti namanya Lin. Jadi waktu sekitar tahun 2019, aku beserta 6 temanku berencana pergi ke wisata air terjun. Daerahnya nggak disebutin di mana, entah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Tapi Jawa masih di Barat, Indonesia ya. di Sumatera, gue nggak tahu di mana, pokoknya masih di Indonesia. Kalau dari sekilas yang gue baca. Tapi kami ingin perginya ke tempat yang jarang pengunjung atau sepi. Namun tempat tersebut jauh dari tempat kami, jadi memakan waktu yang relatif lama. Sesampainya di lokasi itu jam 3 kalau tidak salah. Jadi cukup sore, tapi memang kami berangkatnya sudah siang dikarenakan temanku yang keenakan bobo jadi ngaret ya biasa. Mungkin habis party kali malamnya kan. Tapi kami sudah siap untuk camping. Kami memilih memasang tenda agak jauh dari air karena biar sekalian aja udah keluar ya kan, sekalian all in bawa tenda. Jadi maksudnya tuh Tadinya nggak ada rencana mau buat camping mungkin, tapi karena dia udah full tim sekalian lah karena juga ada satu temennya yang memang dari luar negeri. Oh, jarang-jarang nih kita kumpul full tim gini nih itu. Jadi udahlah kita nge-camp aja gitu. Oke. Ya udah deh tuh kita main air di tempat itu sampai sekitaran jam 5-an. Udah mau maghrib ya, berarti sore juga ya. Jadi kalau jam 5-an di suasana kayak terjun tuh lumayan gelap sih. Karena banyak pohon kan biasanya. Tapi di tengah kita lagi main air, aku mau ngecek HP-ku dan secara tidak sengaja melihat ke arah hutan. Di situ ada yang ngintip di balik pohon. Tapi aku liatin terus itu kayaknya tingginya tuh nggak normal, dalam kurung tuh artinya tuh nggak normal dalam ukuran manusia biasa. Berarti agak tinggi ya kan, gue 179 nih, itu masih normal kan, dia kayak sekitar mungkin 2 meter, 3 meter Yoming kali. Terus sosok itu kayak ngumpet lagi ke pohon, kayak di balik pohon gitu tuh. Jadi pas habis ngintip kayak ngumpet lagi. Nah cuma masalahnya batang pohon itu tuh nggak cukup gede buat tutupin satu badan orang. Ngerti gak? Jadi tetap kelihatan gitu kan? Jadi ya sebenarnya tuh udah cukup aneh lah. Pada saat dia ngeliat sosok itu tuh udah kayak Jadi nih pohon nih. Nih orangnya segini nih harusnya nih. Harusnya kelihatan. Iya, harusnya kelihatan. Pohonnya segini. Masalahnya kan pas dia ngintip kan gede banget. Iya. Tingginya kan normal kan.
udah tuh, jadi cukup aneh karena nggak berpikir ke arah sana. Aku nggak terlalu menaruh curiga dan melanjutkan aktivitas. Malamnya kita membuat api unggun kecil-kecilan lah dan ngobrol-ngobrol ya biasa lah ya kan, camping, api unggun, sharing-sharing cerita gitu kan. Gibahin orang. Iya, gibahin orang tua sendiri. Nggak lama ada suara kayak menggumam gitu, senandung lagu gitu, tapi nggak tahu itu apa. Kayak gimana tuh? Humming ya. Humming dia kayak. Itu kayak di kereta. Kayak bunyi portal kereta ya. Humming gimana sih humming, tapi susah gue contohinnya kalau. Iya, pokoknya bersenandung lah. Iya, humming. Itu udah Ini lagi tebak lagu. ya pokoknya humming. Itu jadi nggak serem nih ya. Iya. Kayak ada humming gitu ya. Soalnya tuh dia bilang jadi abang contohin senandung apa aja juga masuk. Nah, berarti masuk tadi. Pokoknya humming lah ya. Iya. Humming. Awalnya cuma aku yang mendengar gumaman tersebut. Tapi tidak lama temanku sadar dan bilang, ada suara ya? Jadi awalnya tuh, sekarang kita udah berdua nih. Ya denger tuh awalnya gue doang. Tapi lu sama Gue ngomong, cuma tiba-tiba lu kayak nyaut gitu. Ada suara ya? Gitu. Jadi mendengar semua dong. Terus temanku ada yang bilang, ya ini kita suara. Gitu ya, jadi kayak dia sosok mencairkan ini. suasana lah, karena rasanya suasana agak akan tegang. Makanya dia seperti itu. Karena sekiranya tidak mengganggu kami, maka kami tidak menghiraukannya dan lanjut ngobrol. Tapi tidak lama kami menyadari sesuatu dan berhenti ngobrol setelah temanku ada yang bilang, hati-hati ada yang datang. Dia teman-teman udah melihat sesuatu nih, terus kasih tahu teman-teman, hati-hati nih ada yang datang nih gitu. Dengan nada yang cukup serius, kayak tadi gua gitu ya. Kami langsung lihat-lihatan kan, terus bilang jangan bercanda ya gitu gitu. Setelah nih udah malam nih, terus dulu di tengah-tengah hutan. Lu jangan nakut-nakutin lah. Iya, sambil agak panik dikit. Dia baru mau jawab, ada suara ranting keinjak gitu dari jauh, kayak Kayak orang ngintip. kayak Ngintip apa sih namanya bahasanya? kayak orang ngumpet-ngumpet kali ya sih. Iya. Ya sneaky gitu Nah, kan. sedikit lah. Yang awalnya aku kira suaranya dari situ-situ doang. Ternyata suaranya mendekat dan terus mendekat. Kayak Iya. sekolah kaki itu kayak matain ranting yang di bawah. Iya. Kami berenam udah ketakutan kan, kecuali si yang bilang ada yang datang. Karena dia udah tahu dong, ya kan. Udah siap duluan. Makin takut senada dengan semakin mendekat, dan setelah benar-benar dekat sama kita langkahnya, dengan semakin mendekat dan setelah benar-benar dekat sama kita langkahnya diam. Jadi pas udah sekiranya dekat tuh makin dekat dia diam. berhenti. Ya berhenti. Tapi yang lain belum tahu tuh apaan. Gue tahu, kami agak tenang, tapi panik gimana gitu. Ya gue paham sih, kayak ya udah nggak ada nih gitu. Tapi lu masih dalam keadaan kayak was-was gitu, lu masih khawatir. Masalahnya kan terakhir suaranya kan udah dekat. Udah dekat, berarti kan lu ada di entah di depan siapa nih gitu kan. Serem sih. Nah pas lagi diam-diam gitu, kalau di film nih sebutannya silent before disaster. Jadi apa namanya, kesunyian sebelum apa sih ya, badai apa sih, bencana lah. Dan itu sepertinya berlaku di dunia nyata. Karena setelah itu ada suara ranting pohon jatuh seperti diangkat lalu dijatuhi bersamaan dengan suara teriakan. Gimana? Jadi Lu ranting jatuh. suara ranting pohon jatuh, tapi seperti diangkat tapi Dibanting. seraya dengan suara teriakan. Kayak Ngeri banget ya. kayak orang ngamuk, ya kan? Iya kan? Di Kayak hutan. Iya. iya kayak perempuan PMS ngamuk. Iya nggak sih? Nggak tahu sih. Emang ya.
dan kayak ubus gitu ke arah kami, dan kelihatanlah itu dia itu kan kayak habis suara itu dibanting terus teriak, kayak ada yang nyamperin dia gitu loh, terbang gitu, nyamperin si mereka ini, nyamperin gue di teman-teman gue sorry. Dan kelihatanlah itu dia itu seperti perempuan tapi bergaun panjang. Aku sebenarnya mau berasumsi itu Mbak Kun, ya, tapi Putih dia, berarti warnanya. iya, tapi dia itu bertaring dan keluar gitu taringnya atas bawah. Terbanglah itu ke arahku. Jadi dia udah ada kunti nih, tapi Berarti taringnya ini tuh terbang ke arah lilin. Tapi sayangnya aku nggak menghindar dikarenakan sudah shock dengan penampilan yang aku nggak bayangin makhluk kayak gitu. Kenalah aku ditindih. Udah disiniin. Jadi gue ditindihin gitu sama tuh makhluk dengan taring yang atas bawah keluar dari mulutnya gitu. Nah, respon yang lainnya gimana? Ntar dulu, ngeri banget ya. Iya. nanti serem banget. Iya. Dan dia membuka mulutnya lebar banget sampai aku nggak bisa berkata-kata dan nangis, tapi nangisnya kayak orang pasrah. Jadi nggak yang sesepukan, tapi lebih kayak ya ini gue mati nih gitu. Iya. Lu nangisnya kayak nangis udah atas aja gitu, Iya. nggak bukan yang kejer gimana, enggak, udah Saking shocknya. saking gitu. shocknya lu, saking pasrahnya udah gue mati nih. Tapi sebelum dia sempat nyerang ditendang duluan sama temanku yang tadi tahu ada yang datang itu. Habis ditendang, dia ngeluarin sesuatu kayak semacam kertas kuning gitu, dan dia ngomong bahasa asing. Terus ditempelin kertas tersebut ke makhluk itu, dan makhluk itu langsung teriak kesakitan. Dari bagian ditempel kertas itu keluar asap gitu, soalnya terbakar, dan temanku lanjut ngomong-ngomong apaan tahu dah tuh. Dan tahu-tahu makhluknya itu full kebakar dan hilang, gak ada jejak. Kebakar, gak ada asap hitam, hilang aja gitu kayak Setelah hilang gitu. ditempel. Jadi kayak Scanning temennya yang udah tahu gitu, mungkin udah prepare kali ya, gue mau kesini, gue mau kesini, gue mau ini deh, gue jaga-jaga. Iya, persiapan. Nah, persiapan. Ternyata bener, malamnya temennya diserang. Pas dia mau diserang sama si Mbak Kun yang nggak tahu, bukan Mbak Kun, temennya nendang, ditempel pakai tas kuning. Tapi masalahnya nih setan maksudnya bener-bener interaksinya tuh fisik banget. Dia fisik banget coy, lu nyerang loh. Lu lindih, berarti lu udah kerasa dipegang badan lu. Iya, masalahnya kan dia kan udah terjatuh juga. Enggak, itu udah wah serem, tempatnya serem banget anjir. Dan ini gue juga ada sempet konfirmasi juga sama sininya. Oh iya, bahwa semua orang yang di Semua situ orang melihat tuh, sosok semua itu orang ya. Jadi semua teman-temannya Pas dia lagi ditindih dia pas itu, lagi ditindih itu semua semuanya melihat tuh. ngeliat. Jadi lu bisa bayangin, wah temanku mati dia juga, lu nggak tahu mesti ngapain karena lu nggak bisa, terus tiba-tiba temen lu ada yang bisa ngehajar tuh makhluk gitu pakai kertas kuning gitu, terus kebakar, terus hilang gitu aja. Yang lain terus yang lain bantu nenangin aku karena aku nggak bisa ngomong, kayak masih kaget gitu. Terus temanku yang ngebakar tadi bilang besok pagi kita pulang, untuk sekarang udah aman. Dia udah bilang gitu, tapi tetap aja namanya habis melihat gituan kan masih gituan ya, terngiang-ngiang Sosok itu. ya. Ya, terus sampai akhirnya kita tidur satu tenda bertujuh untuk muat yang harusnya 2 tenda jadi satu karena kejadian tadi. Sayang sih itu tenda yang kosong, kalau lu mau deh. Mau wah. Udah kosong tuh tenda. Pagi harinya aku merasa masih ngantuk dikarenakan sulit tidur saat malam, wajar ya kan, habis kejadian kayak gitu. Pikiran Iya. dulu. Pikiran lah, was-was. Saat bangun kita langsung berkemas untuk pergi. Tapi salah satu temanku ada yang ingin buang air dulu, jadi kami tinggal nunggu dia. Aku kasih tahu dia tuh yang buang air itu. Gimana sih? Jadi kami tinggal menunggu dia. Aku kasih tahu deh yang buang air itu beralias kali dan biasa dipanggil Lala. Oh jadi Oh, iya. Jadi si lalanya berkencing ya apa? Oh, Iya. oh gitu. Oke. Jadi dia secara nggak langsung menyebutin sama teman-temannya. Iya. Ngerti gua. Jadi yang pipis itu, yang buang air itu namanya Lala. Nggak lama dia lagi buang air,
Dia nongol lagi deket pohon dan manggil temanku yang biasa dipanggil Riri. Semua gue kenal. Dia bilang tuh, si Riri ini bilang, si Lala ini bilang, Ri, sini dulu coba Ri. Jadi si Lala tuh udah mau pipis nih, terus dia muncul lagi deket pohon, manggil si Riri, Ri sini dah, gitu, kasarnya gitu dah, gitu. Ri sini dah. Oh, kebayang gue. Sambil melambaikan tangan, tanda memanggil orang kemari gitu. Disamperin dia tuh sama Riri. Tapi makin Riri mendekat dengan Lala, ini suasana makin terasa aneh dan seperti ada yang nggak beres. Dan temanku yang tadi ngebakar itu makhluk, Yang semalam namanya Ryujin. Ini adalah orang yang DM si Dimas. nggak DM Dimas dulu, terus DM gua lagi. Kemudian Dimas nggak pernah aktif di Instagram. Oh gitu, iya. Terus itu apa namanya, ngebahas Ryujin. Ryujin ini bilang, Rin bersiap, sambil dia ke arah mobil untuk mengambil sesuatu. Seperti karena aku nggak ngerti dia ngomong apa maksudnya, jadi biarin aja. Akan tetapi saat aku berbalik ke arah Riri yang tidak menghampiri Lala, itu dan sesuatu telah berubah. Yang aku lihat, Lala sudah bukan dia lagi, melainkan makhluk tinggi besar sepertinya berbulu sedang melambai ke arah Riri. Jadi si Jadi makhluk manggil- itu tuh menjelma kan? Jadi dia manggil si Riri, bukan si Lala. Iya. Si Lala lagi pipis, buang air. Si Lala tuh nggak tahu tuh Lala yang Nggak asli. tahu. Si Lala nggak tahu kalau ada yang menirukan dia, Iya. gitu. Dan si Riri nggak tahu kalau yang manggil dia itu adalah makhluk tiruan, ya kan? Iya. Karena aku lihat temanku yang lainnya nampaknya juga kaget dan aku teriak ke Riri, Ri jangan sampein Riri. Riri nongol sih ke arah aku dan berhenti lalu berkata, emang kenapa? Gitu ya. Iya. Jadi si Riri tuh nggak tahu di Belum, depan dia tuh belum. masih butuh Lala gitu. Saat aku belum menjawab Riri, tangan dari makhluk itu meraih kepala Riri dan mengelilinginya seperti memegang bola ya. Seperti memegang bola, jadi dua jari makhluk itu sudah cukup, jadi kayak cuma dua jari itu udah cukup buat kayak, nah ngambil si Riri gini, gitu, kayak digenggam kali ya, kayak diginiin gitu. Jadi, Gede banget ya. sudah memegang jadi dua jari dari makhluk itu sudah cukup menutup full mulut Riri sampai hidung dan membuat Riri terbungkam dalam kepanikan. Aku teriak, Riri, ya. Kayak berasa di anime gitu lah pokoknya, berarti bener kan? Iya. Tuh kan. Riri, Genji. sambil mulai lari ke arah Riri dan makhluk itu, tapi Riri perlahan ditarik oleh makhluk itu dan aku malah kepikiran bakal kehilangan dia. Lo udah kayak, temen gue hilang lagi nih, temen gue bakalan mati nih gitu, bakal gak ketemu lagi nih. Emang pikiran gendeng rek, tapi karena lariku lambat jadinya nggak akan terkejar. Tapi tiba-tiba secercah harapan muncul karena Ryujin lari lebih cepat dari aku sambil membawa tongkat kayaknya. Kecil ukurannya, sambil dia teriak, lawan gua sialan. Kayak di film-film. Iya, aku nggak bohong, dia beneran bilang gitu. Dan dia cepet banget tadinya dan kekejarlah tuh makhluk, tapi dia nggak mau ngelepasin dirinya. Dan sontak dia mencabut dari tongkatnya itu yang aku kira tongkat, ternyata bukan. Aku nggak tahu pastinya itu apa, tapi bentuknya seperti keris gitu, mungkin keris. Aku nggak nanyain sih soalnya dia nggak mau nyebutin. Waktu dia ngeluarin itu keris, aku nggak bohong ya guys ya, ini benar sebenar-benarnya pokoknya, atau juga gue juga nggak maksa kalian untuk percaya guys. Ini cerita langsung dari Ryujinnya ya. Iya. Gue nggak ada yang gue ubah sama sekali. Itu apa namanya tuh, tongkat itu yang kayak keris itu bersinar gitu loh. Itu bersinar gitu, kayak bercahaya gitu kerisnya. Terus itu bas bang, itu makhluk dan kalah gitu. Pas tebas gitu, makhluk itu langsung cabut gitu. Soalnya itu luka kepotongnya kayak luka bakar itu. Pokoknya keren dah temen gua di pikiran gua waktu itu. Jadi dia ikut Ryujin, Lala balik dan kita langsung ke mobil dan pulang.
Oh iya, Ryuji sempat baca-baca sesuatu sampai megang Riri dan baru dipopong ke mobil Riri. Itu baru dibopong ke mobil. Sekian, Nah, si Lala udah balik, pas muncul nggak tahu apa-apa. Iya. Yang penting aku lega. Iya. Ada apa nih gitu? Kan dia udah Kan nggak tahu, bos. Sekian cerita dari aku. Jika ada kekurangan dalam bahasa mohon dimaafkan. Dan sekali lagi aku nggak bohong, dan ini benar adanya ya. Aku juga tidak memaksa untuk percaya, tapi memang begitu jadinya. Ya sudahlah, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Ryujin telah berbagi cerita. Terima kasih. Dan aku percaya bahwa ini nyata adanya ya. Karena ketika lu, maksudnya ini cerita juga ada banyak yang kayak gini gue baca banyak di Twitter lah. Kayak ketika lu udah menginap di alam, air terjun, hutan, ya lu nggak bakal tahu iya. isinya bakal Apa ada yang apa aja. ada di situ. Cuman emang maksudnya dari pas awal datang aja ya kan ada yang ngintip-ngintip tuh. Ya, Gitu. itu cepu ya tuh. Pas sore, oh pas daripada mandi pas main di air. Emang kalau pas di posisi kayak gitu serba salah sih. Apalagi kalau misalnya ngeliat lu sendiri kan. Kalau lu ngomong ke temen lu Takut semua. takut semua. Kalau Kalau lu lu ngomong takut ada dampaknya, maksudnya Iya. berefek panjang kan ya. iya, Lu nggak ngomong nih, gua nggak mau ngomong ah. Tapi itu malam ada apa? ya. Ada apa lagi gitu. dan kadang juga jadi malah jadi apa kita takut Kesuges. sendiri ya jadi Kesuges, kepikiran iya. sendiri kalau nggak dihukum Tapi gue penasaran sih, yang memicu itu apa ya? Wah, Apa yang memicu tuh makhluk itu dia sih. sampai menyerang gitu? sebabnya ya. Sebabnya apa gitu? Entah lagi ada yang datang bulan. Ya, tapi kayaknya Kan sih itu kalau cewek semua. kalau nggak ada sebabnya apa Kayaknya nggak mungkin dia kayaknya langsung jarang diserang. banget ada yang tiba-tiba. Ya nggak tahu mungkin. Tapi itu tempat camping kan? Kita Iya. udah konfirmasi ke Ryujin bahwa itu memang tempat Ini camping. tempat camping. Tapi memang sepi aja Iya, kan? Jadi emang di situ tuh biasanya banyak yang camping juga, maksudnya nggak Di cuma- spotnya camping ya. Iya, jadi emang areanya luas lah, bisa buat berapa tenda mungkin. Apa nggak sengaja lagi pas malam satu suro kan nggak ada yang tahu juga. Iya. Yang juga, malam nggak juga tanggal. kliwon, iya. Tapi yang Fisik banget. iya, Tadi yang itu bilang udah menurut terlalu gua itu fisik bilangnya. fisik banget sih. Mulai dari kayak lo diterkam gitu ya kan. Terus juga sampai lo ngeliat dia ngebuka mulutnya itu fisik Gokil banget sih, fisik Iya. banget. Tapi gue pernah di Anyer. Gue tarik juga. Itu gue baru dulu tuh gue selalu membayangkan kalau kuntilanak tuh ya udah gitu aja bentuknya. Tapi yang gue lihat ya enggak. Entah mulutnya gimana. Tuh lebar di gue ingat banget di Anyer. Gue udah ngerasa kesesak pas gue melek udah dia malah gitu apa taring gitu matanya merah kayak rambutnya kayak basah gitu kayak udah basah itu udah turun gitu ya Demok. iya demek teriak aku soalnya refleksnya mukul sih kayak gitu sebagai temen gue yang lain ngomong lu ada apa Ih. Terus Oh itu posisi tidur. tidur gue kebangun karena panas dan sesak kayak badan gue panas gitu. Tapi pada saat itu lu udah tidur ngorok. Enggak, kalau nggak bakal berani wah bos gua deh Sebelum ngorok ya. bos gua udah tidur nggak bakal berani nih nyamperin gua. Bising kali kan. Tapi ini ceritanya epic lah. Iya, Maksudnya jadi lu percaya atau nggak percaya ya, entah dia memotong setelah bener-bener kayak nebas gitu kan, mungkin agak Tapi sih emang mungkin Susah. kalau emang dia kan kalau kayak gitu jadi apa ya, senjata emang yang emang dikhususkan Memang atau pusaka emang kali. iya Oh, pusaka. bisa jadi tuh. Bisa Iya. jadi emang kalau nebas ya seperti itu. mungkin dia Abahnya emang punya pas dikeluarin percaya kan. Heeh. emang udah punya keturunan kali kan dia, memang maksudnya Atau- dari kakeknya. Pedang Star Wars kan. Jadi gue baru tahu gue punya subscriber yang sakti guys. Iya. Gue punya subscriber yang sakti loh. Tapi memang yang namanya camping kayak gitu kita nggak bisa sembarangan sih emang. Iya. Betul. Makanya kalau pas kita camping ya nggak ada salahnya nanya atau kita nyari referensi dulu dari video-video di sini kita nggak boleh apa. Ya, Terus tanya ke guide-nya, ke Iya, ranger-nya, iya, ada bisa kayak pos gitu. kan.
Dan biasakan jangan pernah buang sampah atau meninggalkan sampah guys. Iya, dan Kalau bawa sampah bawa balik lagi. Iya, lu Terus juga jangan- jangan pernah ngambil apapun yang apapun ada. yang ada di situ, entah batu, entah itu Pohon, pohon, bunga atau bunga, jangan. Karena Kita nggak tahu itu. kita nggak tahu, Iya. kadang-kadang efeknya jadi panjang. Jadi gitu. Gokil sih ceritanya. Sangat-sangat panjang dan epic. Wah, Tapi kayaknya kalau nanti kita ceritain dari POV dari Reginnya, ya Boleh boleh juga aja sih. kalau mau Iya. di- soalnya juga dia juga sempat nawarin juga. ya Lo kalau misalnya emang penasaran dari apa namanya dari sisi pandang gua, kan dia kan yang ibaratnya jadi hero-nya Iya. mereka kan. ya, Ini kan sudut pandang si Lin kan. ya. Karena kan si Leninnya ini kan yang bener-bener berinteraksi itu kan. Yang belum ditibanin, terus belum dari si dirinya yang diambil sama tuh makhluk. Iya. Ya, gokil sih. Terima kasih Rijin. We love you. Sehat selalu.